Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita biasa mempelajari tafsir dari juz ammah, surat-surat lazim, surat-surat pendek. Tapi karena ini masih suasana Mi'raj, alangkah baiknya kita singgung sedikit lah masalah Mi'raj ya, Isra Mi'raj. Berarti surat Al-Isra, sudah ketemu, kita ambil berkah, kita baca bersama-sama. Jadi sekali lagi kita membaca Al-Quran ini, yang penting kita targetnya tidak membaca, tidak melakukan kesalahan besar dalam bacaan Al-Quran ini. Jadi yang kesalahan kecil Allah maafin. Yang kesalahan besar ini misalnya kita memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang, mengurangi hurufnya, misalnya yang sabdunya, yang tasdidnya kita tidak baca tasdid, ataupun hurufnya kita tukar. Huruf zal kita baca dengan za. Jadi kalau sudah latihan tetap salah, Allah maafin. Jadi inilah kelebihan kita yang masih rajin ngaji, rajin masih senang menghadiri majlis-majlis ilmu. Maka bila ada kekeliruan dalam baca, dalam ibadah, insyaallah Allah maafin. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhan, Maha Suci. Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Hambanya. Jadi kalimat Maha Suci, Subhan, itu artinya kita meniadakan kekurangan,
mensucikan Allah dari segala kekurangan. Makanya kalimat dalam Al-Quran Allah menerangkan tentang kekuasaannya, tentang hal yang luar biasa, ajaibnya, yang hal-hal yang memerlukan orang yang luar akal manusia. Itu Allah awali dengan subhana. Iya. Itu menunjukkan setelah kalimat subhan ini ada hal-hal perkara yang luar biasa, yang luar dari akal manusia tuh. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Asra artinya menjalankan di malam hari. Orang-orang Arab semuanya paham asra, yusri, isra, asra itu artinya menjalankan di malam hari. Iya. Bi'abdihi, hambanya. Hambanya yaitu Nabi Muhammad. Nah, ini jelas artinya Nabi itu Isra, kemudian Mi'raj ke langit sana, itu dengan bukan mimpi. Langsung dengan badannya, fisiknya ke sana. Itu artinya menunjukkan Allah Maha kuasa atas segalanya. Makanya orang-orang yang musyrikin, orang yang zaman sekarang pun banyak tidak percaya akan hal itu, tidak masuk akal tuh. Jadi Nabi setelah diperjalankan di malam hari, kalimat lailan, ditambah lagi lailan di malam hari, tapi bentuk nakiro, itu menunjukkan dalam waktu yang sangat singkat. Di malam itu juga tuh. Nabi habis sisa, kemudian ada yang mengatakan di rumahnya Nabi tidur, malaikat Jibril datang membangunkan, dibawa ke Isra, ke Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan Nabi sedang di Ka'bah, di Hijr, sedang tidur di sana, malaikat Jibril datang dibawa ke sana. Iya. Ada yang mengatakan beliau lagi di rumah Ummu Hani. Jadi ini jelas dari kalimat ini, kalau itu cuma mimpi, tidak perlu Allah sebut subhanallah, subhan itu kalimat untuk mensucikan Allah dari hal-hal yang kekurangan, sifat-sifat manusia. Jadi Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekitar itu, negara-negara sekitar Mekah, Ka'bah yang ada Ka'bahnya dan Masjidil Aqsa. Banyak negara-negara Arab sekitar situ Allah berkahi semua tuh. Dengan buah-buahan, rezekinya berkah, hidupnya makmur. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kekuasaan kami. Isra dan Mi'raj. Innahu huwas samiul basir, dan sesungguhnya dia Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat. Maha mendengar semua ucapan kalian dan maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi setelah Nabi pulang, sebelum subuh Nabi pulang ke Mekah. Lantas di pagi harinya Nabi bercerita kepada Abu Jahal. Nabi ketemu Abu Jahal. Kemudian Nabi cerita, semalam saya pergi, diperjalankan oleh Allah SWT, pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina sana. Di Palestina. Kemudian sebelum subuh tadi saya udah kembali ke sini, ke Mekah. Langsung Abu Jahal tertawa terbahak-bahak.
Dia nganggap Nabi udah pikirannya udah berubah. Jadi dia pikir tidak masuk akal. Semalaman itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, yang normalnya mereka berjalan sebulan lebih perjalanan. Sekali ke sana itu. Balik lagi 2 bulan berarti. Pergi sebulan baru nyampe, pulang lagi sebulan. Jadi Abu Jahal dia setelah Nabi ngasih tahu Abu Jahal, saya semalam jalan-jalan ke Masjidil Aqsa, diperjalankan oleh Allah ke Masjidil Aqsa dari sini. Sebelum subuh tadi saya udah kembali sini. Tertawa dia, mencemoohkan Nabi. Nganggap Nabi orang yang tidak normal. Mana mungkin katanya perjalanan 1 bulan, pulang pergi 2 bulan. Engkau semalaman udah nyampe lagi di sini. Gini aja katanya, dia mau mempermalukan Nabi ya. Mau enggak Muhammad? Saya kumpulkan semua orang Mekah ini. Nanti engkau ceritain juga yang engkau ceritakan sama aku. Tentang perjalanan kau cuma semalaman aja dari sini ke Masjidil Aqsa itu, dari itu balik lagi ke sini. Mau enggak? Silahkan kata Nabi. Hanya dipanggil semua tuh teman-temannya orang satu Mekah itu, dipanggil semua, dikumpulin. Ini ada Muhammad mau cerita nih. Ceritanya menarik sekali. Hanya udah ngumpul semua, sudah. Dia berkata kepada Nabi, ya Muhammad, coba ceritakan lagi apa yang kau ceritakan sama aku tadi, biar mereka semua tahu. Nabi cerita seperti apa yang dia katakan kepada Abu Jahal. Semalam saya diperjalankan oleh Allah dari sini ke Masjidil Aqsa di Palestina sana. Sebelum subuh tadi saya udah pulang, udah balik ke sini. Semuanya terpingkal-pingkal, terbahak-bahak ketawa tuh. Ada yang ketawa sambil nepuk mukanya saking lucunya. Ada yang terjungkit balik, iya. Iya. Semuanya ketawa. Iya. Dianggapnya Nabi ngada-ngada tuh, ngarang-ngarang. Biasa perjalanan 2 bulan, pulang pergi, dia cuma semalaman aja. Seperti bayi yang kalau dia ketawa terbalik sampai terbalik badannya kan. Jadi semuanya mengejek Nabi. Semuanya mengejek Nabi, tidak percaya apa yang dikatakan Nabi. Jadi Abu Jahal dia berhasil mempermalukan Nabi kan. Akhirnya di antara yang hadir itu ada yang sering pergi ke sana. Ada yang sering pergi ke Palestina. Dia tahu benar tuh suasana di sana, di masjidnya itu Masjidil Aqsa, berapa tiangnya. Ada yang sering ke sana. Dan mereka tahu Nabi Muhammad belum pernah ke sana. Belum pernah pergi ke sana sekalipun. Jadi yang sudah pengalaman ke sana dia ngomong. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kalau memang kau semalaman itu ke sana, ke Masjidil Aqsa, coba engkau ceritakan bagaimana tiangnya ada berapa masjid itu kan." Dites sama dia. Akhirnya Nabi ceritakan secara detail. Di sini ada begini, tiangnya ada ini. Jadi di muka Nabi itu di hadapannya kayak ada layar besar itu. Iya. Nabi semalaman di sana enggak tahu malam hari kan. Tapi Allah gambarkan tuh kayak layar lebar gitu. Nabi lihat semua tuh. Oh, di sini secara detail sekali. Jadi orang-orang yang pernah pergi ke sana tuh dia luar biasa. Masuk Islam akhirnya mereka. Masuk Islam tuh setelah mendengarkan keterangan, cocok benar, pas benar nih. Luar biasa, ini betul-betul mukjizat tuh. Nah, bagi yang tidak percaya, yang dapat hidayat, udah kekafirannya, kekufurannya makin jadi-jadi. Yang baru mu'allaf, yang baru masuk Islam, banyak yang kembali ke agama semula. Dia keluar dari Islam. Wah, ini kita salah nih masuk Islam nih. Ini ngada-ngada nih. Banyak yang keluar dari yang murtad kembali tuh.
gitu kan. Nah, Nabi di sanalah di Masjid, setelah nyampe di sana di Masjidil Aqsa itu, Nabi mengimami sholat berjamaah, semua Nabi dan Rasul semuanya Allah hadirkan di situ. Semua Nabi dan Rasul Allah hadirkan sholat berjamaah, Nabi sebagai imamnya, Nabi kita Muhammad SAW. Jumlah Nabi ada berapa? 124.000 jumlah Nabi. Iya. Jumlah Rasul 315. Jumlah Rasul 315. Jumlahnya Rasul. Jumlah Nabi saja 124.000. Jumlah Nabi. Jumlah Nabi 124.000. Jumlah Rasul 315.000. Kemudian Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? Yang namanya tercantum dalam Al-Quran ada 25. Jadi itu aja yang wajib kita ketahui, Adam, Idris sampai Nabi kita Muhammad SAW ya. Yang lainnya tidak wajib, yang itu aja yang 25 yang tercantum dalam Al-Quran tuh. Seperti malaikat, malaikat jumlahnya luar biasa. Cuma yang wajib kita ketahui yang 10 itu aja. Jibril, Mikail, Israfil ya, beserta tugas-tugasnya tuh. Jumlah malaikat luar biasa. Semua makhluk hidup ada yang malaikat yang jaga. Malaikat di Baitul Ma'mur sana, langit ke-7. Makanya Nabi katakan Baitul Ma'mur itu seperti halnya Ka'bah di dunia ini. Ka'bah tempat orang bertawaf, Baitul Ma'mur tempat malaikat tawaf. Macam Ka'bah di dunia ini. Jadi kata Nabi, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke sana untuk tawaf, tidak keluar lagi. Setiap hari besok 70.000 malaikat masuk tawaf, tidak keluar lagi. Besoknya lagi 70. Dari sejak malaikat diciptakan sampai hari kiamat. Itu baru malaikat itu aja tuh. Malaikat yang menghadiri pengajian seperti kita ini berapa ribu malaikat. Dari atas sampai ke langit sana tuh. Langit pertama, berapa ribu pengajian seperti ini. Berapa juta di waktu bersamaan seperti ini kan. Seluruh dunia tuh. Iya. Ada malaikat yang Allah tugaskan cuma mencatat daun yang berguguran tuh. Catat. Kalau manusia kita, setiap kita ada malaikat mencatat amal baik 1. Malaikat mencatat amal buruk 2. Malaikat yang menjaga kita dari tersandung, dari kejedot. Nah, itu malaikat, ada lagi yang malaikat jaga. Sudah itu malaikat yang menjaga kita dari gangguan makhluk halus yang lainnya, dari jin, itu ada lagi malaikatnya. Itu sudah 4 tuh. Setiap kita. Jadi banyak sekali malaikat. Akhirnya mereka melapor kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, temanmu Muhammad kemarin tadi dia cerita semalaman dia diperjalankan oleh Allah dari Mekah sini ke Palestina. Sebelum subuh dia udah balik lagi ke sini, cuma 1 malam aja. Langsung dijawab oleh Abu Bakar, kalau yang berkata beliau pasti benar. Selama ini berita dari langit sana, lebih jauh lagi, dalam sekejap saya percaya, apalagi cuma ke Palestina. Ada lagi yang riwayat mengatakan, kalau sekiranya Nabi Muhammad mengatakan semalaman itu diperjalankan sampai ke langit ke-7 sana, saya percaya. Itu imannya Abu Bakar ya. Berlebih-lebih. Mereka memberitahu kepada Abu Bakar untuk mempengaruhi Abu Bakar supaya Abu Bakar ragu. Ini cerita aneh kan? Dianggap aneh, tidak masuk akal.
diceritakan kepada Abu Bakar berkata, kalau yang berkata itu Nabi Muhammad, itu pasti benar. Pasti benar. Dia tidak bohong. Yang selama ini berita dari langit lebih jauh lagi, ataupun dia ada yang mengatakan, dia ngomong, kalau sekiranya semalaman itu Allah perjalankan dia sampai langit ke-7 sana, saya percaya. Saya beriman. Nah, akhirnya sejak itulah Abu Bakar dikasih gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu yang sangat membenarkan. Tidak ada sedikit keraguan. Jadi pernah Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya semuanya, semua kalian, kata Nabi, semua kalian saya ajak beriman, masih ada yang bertanya-tanya, masih ada yang sangat sulit sekali nerima. Setelah berkali-kali baru, paling tidak bertanya-tanya, kecuali Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar, kata Nabi. Saya berkata kepada Abu Bakar sekali saja, ya Abu Bakar, saya anta Rasulullah, langsung. Iya. Langsung Abu Bakar. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, sekiranya iman semua manusia ditimbang, diletakkan satu dacing, satu timbangan, iman Umar di satu timbangan, beratan iman Umar ibn Khattab. Kemudian imannya Umar ibn Khattab bersama semua manusia, semuanya ditaruh di satu dacing, satu timbangan. Kemudian di sebelahnya ditaruh imannya Abu Bakar. Iman Abu Bakar lebih unggul lebih berat dari semuanya. Itu. Makanya urutan sahabat Nabi yang termulia Abu Bakar. Setelah itu Umar, kemudian Ali, kemudian Utsman bin Affan. Iya Utsman, kemudian Ali. Jadi ini kalimat subhan. Kalau misalnya cuma mimpi, tidak perlu kalimat subhan. Subhan ini untuk inilah kalimat. Biasanya kalau setelah subhan ini, setelahnya itu ada berita yang luar biasa. Kemudian Allah sebut bi'abdihi, dengan hambanya. Hambanya udah jelas manusia. Jadi itu terbantahkan orang yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu Nabi cuma mimpi doang. Banyak yang mengatakan cuma mimpi aja. Kalau sekiranya Nabi cerita dia mimpi, saya semalam mimpi walaupun ke Arsy kemana pun, orang enggak ribut. Tidak bakalan Abu Jahal yang lainnya ribut begitu, menentang, tidak mungkin. Mimpi, cuma mimpi. Jadi ini jelas Nabi menegaskan dia langsung. Iya, kendaraannya namanya apa? Ke Palestina Buraq. Naik ke atas juga Buraq. Jadi sekilas saja tuh. Putih warnanya. Ada yang mengatakan bukan Nabi kita aja, Buraq ini kendaraan Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim ketika membawa istrinya Siti Hajar bersama bayinya Ismail dari Palestina sana ke Mekah untuk ditaruh di dekat Ka'bah, itu juga naik Buraq. Kalau enggak bagaimana bayi usia 2-3 bulan perjalanan jauh begitu. Iya. Nah itu naik Buraq, kendaraan para nabi. Iya, tinggal sedikit waktunya. Akhirnya Nabi mengimami di Masjidil Aqsa. Nabi jadi imam, mengimami semua Nabi dan Rasul. Allah kumpulkan semua tuh. Allah Maha Kuasa. Jangan dipikir-pikir bagaimana ya orang yang sudah mati kumpul lagi. Macam orang-orang kafir yang tidak percaya kita akan dihidupkan lagi nanti di padang mahsyar di hari kiamat. Mereka tidak percaya. Bagaimana kita sudah hancur jadi tulang belulang, jadi lagi. Hanya dibantah oleh ayat itu. Yang tadinya kalian belum berupa apa-apa, Allah jadikan, Allah adakan. Ini sekedar mengulang kejadian kalian, apa susahnya bagi Allah? Sekedar mengulang kejadian kalian. Tadinya kalian tidak berupa apa-apa tuh.
Allah jadikan. Nah sekarang mati Allah ulang lagi kejadiannya, tidak ada masalah apa-apa. Kun fayakun aja, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi Nabi jadi imamnya, mengimami semua para Nabi dan Rasul yang pernah ada di dunia ini. Para Nabi jumlahnya 124.000. Kemudian para Rasul 315. Luar biasa. 315 Nabi Rasul. Apa? 315. Iya, yang ribuan itu Nabi. Nabi 124.000. Nabi, hadis Nabi, ada hadisnya. Nabi yang berkata, jumlah para Nabi 124.000. Kemudian jumlah Rasul 315. Ada yang dikatakan 312. Ada yang hadis yang lain Nabi nyebut 300 lebih, 300 sekian. Iya, jadi kita ambil yang tengah aja 315. Jadi suatu pertemuan yang luar biasa. Tidak ada tempat yang sehebat itu. Pertemuan semua nabi-nabi dan rasul-rasul berkumpul jadi satu dan Nabi jadi imamnya. Itu Masjidil Aqsa yang dikuasain oleh orang Yahudi sekarang ini. Iya. Jadi cerita panjang tentang Isra Mi'raj, Nabi dinampakkan langit pertama bertemu dengan Nabi apa? Langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh bertemu Nabi. Kemudian Nabi diperlihatkan bagaimana siksa kubur ketika Mi'raj itu. Diperlihatkan Nabi. Orang yang tidak sholat ditimpakan batu yang besar tuh. Di depannya ada orang angkat batu besar, ditimpakan kepalanya hancur. Kemudian jadi lagi, dilempar lagi, ditimpuk lagi dengan batu yang besar itu hancur. Seterusnya sampai hari kiamat. Itulah siksaan bagi orang yang, ya terutama ini dia lebih mengutamakan tidurnya dari sholat subuh. Gitu. Jadi kepalanya berat, makanya dipukul pakai batu itu sampai hari kiamat. Ada lagi, itu siksaan apa itu wahai Jibril? Itulah orang yang dia berat untuk melakukan sholat. Dia lebih mengutamakan tidurnya. Ada lagi orang yang dimasukkan di lautan darah, berenang sampai ke pantai, dimasukkan batu lagi ke mulutnya buka lebar, masukkan, dia lari lagi tuh, mental lagi ke tengah-tengah lautan darah itu, balik lagi gitu. Ditanya itu apa siksaan bagi siapa wahai Jibril? Itulah orang yang pemakan riba, makan riba. Jadi riba yang paling ringan tuh yang 1.000 perak, 2.000 perak itu dosanya seperti paling ringan. Dosa orang berbuat riba itu seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Paling ringan. Sering ibu-ibu dengar ceritanya bagaimana setelah sampai langit ketujuh sana Allah perintahkan sholat dari 50 sampai akhirnya 5 waktu Nabi minta ini berkat jasa Nabi Musa. Tadinya 50 waktu Nabi terima aja tuh. Untung Nabi Musa. Wah itu luar biasa beratnya. Tidak bakalan sanggup mohonmu. Minta dikurangi lagi akhirnya 10. Masih berat juga. Akhirnya Nabi minta lagi akhirnya 5 tuh. Jadi 5 waktu ini kita dikasih pahala seperti 50 waktu. Itu pun Nabi Musa suruh minta kurangin lagi 5 waktu. Kata Nabi, muka saya mau taruh di mana katanya.
Nggak sanggup. Saya malu sama Allah kalau udah minta dikurangin lagi. Udah 5 waktu ini kan. Iya. Nah, sudah itu diantaranya Nabi ketika Mi'raj itu, dia mencium bau yang sangat wangi sekali. Bau yang sangat wangi sekali. Akhirnya Nabi tanya, ini bau apa wahai malaikat Jibril? Luar biasa wanginya, sedapnya. Ini bau apa? Kata Jibril, ini baunya masito. Bau masito dan anak-anaknya. Bau masito dan anak-anaknya. Masito ini dia kerja dengan Raja Fir'aun sebagai tukang rias anak perempuannya. Tukang nyisir, tukang rias, tukang bersih. Dia bukan nyisir doang, nyisir sendiri aja. Dia tukang rias lah, tukang rias. Iya. Ngasih make up, itu pasang ini hiasan apa-apa tuh. Iya. Karena masito itu artinya tukang sisir. Masito. Kata Jibril, ini baunya masito dan anak-anaknya. 5 orang. Digoreng hidup-hidup oleh Fir'aun. Jadi waktu masito ini, malaikat, kenapa bisa sedemikian hebatnya wahai Jibril, kata Nabi? Apa ceritanya, bagaimana masito dan anaknya bisa ini wangi seperti ini? Nah, ini malaikat Jibril ini bercerita. Jadi masito katanya dia tukang rias anak Fir'aun. Jadi suatu hari dia menghias itu, nyisir itu jatuh. Sisirnya jatuh tuh. Jatuh ke bawah, jatuh. Iya, akhirnya diambil sama masito tuh. Dia secara spontan aja ngambil itu sambil berucap bismillah. Bismillah. Dia ngambil itu bismillah kan. Rupanya terdengar oleh anak Fir'aun ini. Anak gadis Fir'aun ini. Apa yang kau ucapkan dengan nama Allah Bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama itu bapak saya, Allah. Tuhan bapak saya. Iya. Kata masito, bukan. Itu Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dia Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu, dan Tuhan yang menciptakan kita semua, alam semesta ini. Akhirnya dilaporkan sama bapaknya tuh. Iya, begitu katanya. Nanti saya laporkan sama bapak, silakan. Silakan kau adukan sama bapakmu. Akhirnya dilaporkan tuh sama bapaknya. Udah marah. Murka Fir'aun. Dia tanya lagi, siapa itu yang kau sebut Allah itu? Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Akhirnya kembali. Kalau enggak saya goreng sampai gosong. Sampai mati. Iya, saya bunuh. Biar kau tahu nanti siapa yang lebih dahsyat siksaannya. Saya atau Tuhanmu, apa Allah? Kembali ke agama semula. Dipaksa dia tidak mau. Silakan kau mau buat apa? Rupanya Fir'aun ini dia pikir itu yang paling dia sayangi kan anaknya tuh, anak-anaknya ibu kan. Jadi anaknya dulu. Mudah-mudahan dia akan kembali tuh. Sudah kalau gitu semua anakmu digoreng hidup-hidup. Didatangkan 5 anaknya tuh sama bayinya. Akhirnya dinyalakan kidir, kuali yang besar, diisi minyak,
sudah mendidih, udah. Gimana? Mau kembali ke agama semula atau mau digoreng hidup-hidup? Tetap dia tidak mau, masih toh. Terserah kau mau apa aja. Tetap iman tidak ini. Iya. Jadi lihat masih toh sambil nyusuin anaknya, akhirnya udah kalau gitu anaknya yang besar dulu, yang paling besar diambil, yang sulung anaknya. Udah ditarik oleh tentaranya, tetap masih tuh ndak ini, diceburin, kerudung kayak kerupuk gitu, udah. Gimana? Mau kembali? Ini sudah masih ada sisanya lagi, tetap masih tuh ndak mau. Ambil anak yang kedua, ceburin lagi, ketiga tetap tidak mau. Hanya yang keempat, ini yang terakhir ini yang bayi yang dia susuin tuh. Baru dia merasa ragu tuh, tidak tega sama anaknya kan, ragu-ragu. Hanya waktu ibunya ragu-ragu itulah, masih ragu-ragu, tiba-tiba anak ini Allah buat dia bicara. Anak kecil ini, bayi ini dengan lantang berkata, "Isbiri ya ummah." Sabar ibu, kita dalam yang hak. Jangan ragu, surga menanti kita. Hanya diceburin anaknya sama Masito. Nah itulah, mati semua. Setelah itu pun istri Fir'aun, Siti Asia, tahu kejadian ini, dia marah sama suaminya, akhirnya dia dihukum mati juga tuh. Dihukum mati, pokoknya mati dengan cara kejam lah. Siti Asia, tadinya mereka banyak, ini suami Masito juga Islam juga, cuma menyembunyikan Islamnya, takut dengan Fir'aun, akhirnya ketahuan dihukum mati. Sebelum Masito anak-anaknya, suaminya dulu tuh. Semua, akhirnya terakhir Siti Asia ketahuan karena dia bela ini, diancam oleh Fir'aun akan disiksa secara keji sampai mati, dia tetap ini. Bahkan Siti Asia, beliau sebelum dihukum mati, disiksa, dia berdoa kepada Allah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumiz zalimin. Ada di dalam Al-Quran. Ya Allah, bangunkan aku istana di sorga dan selamatkan aku dari kekejaman Fir'aun. Jadi waktu dia disiksa sebelum mati, Allah kabulkan doanya tadi, minta dibangunkan istana di sorga. Allah kabulkan, dinampakkan sama dia sorga itu. Ya, dia lihat nikmat sorga itu, istana yang dia minta. Saking nikmatnya dia senyum. Disiksa, dalam keadaan disiksa yang luar biasa sakitnya, tersenyum. Karena lihat bayangan sorga tadi yang dia doa sebelumnya, Allah kabulkan, Allah nampakkan. Senyum. Fir'aun lihat orang gila tuh katanya. Lihat orang gila disiksa begitu, dia malah senyum kan. Dia tidak tahu, dia lihat sorga, bayangan sorga tuh, lihat istananya iya. Ini betul-betul gila nih, disiksa malah senyum dia katanya. Jadi cerita Ashabul Ukhdud, orang-orang mempertahankan iman nih, dibakar hidup-hidup juga. Cuma orang-orang zaman sekarang
gara-gara Indomie, gara-gara kerjaan, gara-gara cewek, dia jual agamanya. Banyak di murtad tuh, gara-gara kerjaan, gara-gara dunia yang sedikit. Mereka dulu sanggup dibakar hidup-hidup mempertahankan iman. Sebagai penutup kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma shrah sudurana li ta'atik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghairu dhalin wa la mudillin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ashabil huquqi alaina wa li masaikhina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdih, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.